Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan. Wa fi riwayatin man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Para alim, para ulama, para tokoh, wabil khusus perintis pendiri Langgar yang sama-sama kita cinta ini, sekaligus kita mendoakan sidin yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan diberikan Allah kelapangan dalam kuburnya, diangkat derajatnya, dimuliakan segala amalnya, diterima segala amal ibadahnya, dan dimasukkan pada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita yang masih bisa melanjutkan perjuangan mereka tersebut diberikan Allah rahmah, hidayah, taufik dan inayah. Kemudian salawat dan salam tercurah dan terlimpah keharibaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat sampai kepada kita ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, shaimin shaimat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang ke-19. Ya. Ya. Mankes beneran. Kalau kita asal 20. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Dan Rasulullah sudah menyatakan dalam hadisnya bahwa salah satu cara menghilangkan sifat munafik itu adalah secara konsisten, secara istiqamah, secara dawam tetap mendirikan salat isya dan salat subuh. Ya, jadi perbedaan orang munafik dengan orang yang tidak munafik itu dalam segi ibadah khususnya adalah istiqamah dan dia melaksanakan salat isya dan salat subuh. Maka kata Rasul, orang yang salat isya itu sama dengan orang yang melaksanakan ibadah separuh malam. Kalau sembahyang subuh semalaman suntuk. Mohon maaf, tarawih berapa jam? Kalau hitung dari kita sampai isya sampai kita witir kurang lebih sejam. Iya. Tapi ada viral 10 menit. Ajungkam kita. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, assalamualaikum, Allahu akbar. Kalau nggak ada ilmunya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita tetap istiqamah dalam melaksanakan ibadah. Wabil khusus seperti yang disebutkan tadi, sembahyang isya dan sembahyang subuh. Di antara dua ini, sembahyang subuh itu juga luar biasa fadilahnya. Kita ini kan kalau hendak sugih, ciri sugih itu apa kan? Berduit pula, rumah kena, ya Allah pahumaan orang ini sekali sampai itu. Ya, pokoknya segala yang bersifat keduniaan, kepangkatan, jabatan, harta benda, ujar kita di kebanyakan orang sugih. Ya. Nah, padahal yang disebut sugih sebenarnya itu adalah kinan nafs, ini kekayaan dalam hati kita. Bila orang itu tenang, bila orang itu batinnya tenang, nyaman, orang bahagia. Nah, ibadah yang menjadikan kita sugih di antaranya adalah orang yang mendawamkan salat subuh, maka kepadanya diberikan dunia beserta isinya tanpa modal.
Kalau kita berdagang mesti modal lah. Pegawai pekan modal. Kalau pegawai harus menyelesaikan tugas-tugas, baru kita dapat gaji. Itu pun sebulan sekali bisa nih misalnya. Tapi kalau kita sembahyang subuh, mendawamkan bujur-bujur kita, maka dunia beserta isinya diberiakan lawannya dengan syarat. Nah, ada syaratnya pun juga, ya. Bujur-bujur menunaikan apa yang menurut persyaratan yang berlaku. Nah, apakah setelah Ramadan ini setelah subuh kayak ini pulang, itu urusan berlebihan? Lu nggak tahu itu. Ini misal aja, biar jangan tersinggung. Ini kan banyak kita sebagai subuh belum puasa nih. Apakah imbah bulan puasa kayak udah pulang? Biar jangan aku diulun. Takut ini pribadi masing-masing. Rasa-rasanya aku dia di bulan puasa kan aku sebagai subuh. Nah. Baru ketahuan. Jujur kamu. Ya. Tapi tadi jamaahnya sampai keluar sana boleh tadi. Iya. Untung ada di Gartak situ. Di Gartak situ paksa dikenal langgar kita. Cuma sampai yang dilanggar kada dulu. Jadi ulang pada dulu aja. Jangan sampai yang dilanggar malah. Akan babadian kan. Nah, kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan sebelum Rajab kabul berada. Mana buktinya? Kita sekarang berada pada posisi sehabis Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa barik lana Ramadan. Kabul berdoa. Ini namanya doa 3 in 1. Tahu 3 in 1 bela? Kalau menyampaikan tahu. Sekali kita membaca doa itu Allah kabulkan. Buktinya sebelum Rajab berdoa sampai bulan Rajab. Di bulan Rajab kita berdoa, nang dibaca itu juga. Iya. Lolos kita, kabul kita, madispo kita. Berdoa pulang doa itu juga sampai kita Ramadan. Apakah itu karena kabul doa? Tapi dalam dikabulkannya doa tersebut, apa nak kita isi? Kan kita tolak. Nah kita lewati apa isinya? Iya. Sama ketika Ramadan apa isinya? Ketika orang berumah tangga apa isinya? Ketika orang jadi suami apa isinya? Ketika langgar diunah apa isinya? Ya Allah. Makanya amplop tidak penting, yang penting isinya. Iya. Jadi kalau musala kita ini musala namanya simbol. Masjid simbol, langgar simbol, musala simbol. Ya. Apabila ada langgar menunjukkan di situ ada orang Islam, jujur pula. Ya. Ya. Bila ada langgar musala masjid menunjukkan di situ ada orang Islam. Tapi kalau simbol itu ada, langgarnya ada, tapi kan diisi. Apa maksudnya lah? Biar besi rumah ada pian dia ya kalau. Nah, ini contoh aja. Contoh kedua. Orang pernikahan yang belum dikuat. Anak nikah kan? Anak menduai kan? Hati-hati lah menduain jangan di belakang pian. Baca ke huruf sana kita. Bu. Tapi ibu-ibu ini harus pian. Jadi ibu-ibu abahnya silakan. Anak mencari tinggal tunjuk aja. Nah. Pada paket jadi 5 nih. Ya macam-macam lu bidian di pian. Ya. Tadi sampai di mana deh? Ingat juga nak. Ini cara masuk ini baru panjang sudah kumpul dikira paham benar. Allah bertakar ngaruh aja juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah oleh karena itu kayak misal kayak pernikahan itu kan. Nikah itu pintu masuknya kehalalan. Itu udah kita pahami. Biar nang kayak apa menggarap nikah sekedar apa? Nah nikah itu pintu kehalalan. Jadi simbol sebuah berumah tangga itu nikah. Tapi simbol berumah tangga adalah samawat, sakinah, mawaddah warahmah. Nah, sekarang kalau ibadah puasa yang kita laksanakan ini untuk apa? Kan kita puasa nih. 18 hari lewat sudah. Hari ini nah tanggal 19 sudah. Mudah-mudahan lulus sampai sebulanan kita ini. Iya. Apa yang sudah kita dapatkan?
apa nah sudah isi. Nah ini cara menyampaikan kepada pian pada subuh yang sebelum setelah jeda iklan berikut ini. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, apakah kita masuk orang yang beriman? Harus. Kita orang beriman, Pak. Ya, kita orang beriman. Bila orang itu beriman, maka include maksudnya adalah Islam. Kan syarat puasa itu Islam. Nah, tapi menjalankan ibadah tanpa iman tidak dapat apa-apa. Karena iman inilah yang bisa memperkuat ibadah kita, menjadikan ibadah berkualitas dan menjadikan kita orang berakhlak iman. Kalau Islam benar kita, udah Islam biar Islam. Tapi ada sembahyang Islam ini di KTP-nya. Si Ano Islam. Mau ini KTP seumur hidup. Seumur hidup Islam lah. Kalau KTP seumur hidup Islamnya apa? Nah, ini pentingnya kita ini belajar itu selama-lamanya kecuali nafasnya kata Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita dalam Al-Quran itu dengan panggilan yang sangat baik. Itu panggilan terbaik, Pak. Tapi apabila kalimat hai orang-orang yang beriman menunjukkan orang yang mendapatkan tugas perintah itu harus melewati ujian. Apa ujiannya? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada berpuasa. Puasa itu rukun Islam yang kelima. Rukun Islam maksudnya yang keberapa? Pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji. Bila kalau naik haji dinaiki haji bilang aja sama haji. Berarti ini penting kada boleh ditinggalkan. Itu maksudnya. Apabila meninggalkan maka tidak sempurna Islamnya. Nah sekarang kita melaksanakan sudah. Allah melaksanakan puasa, dia melaksanakan puasa syaratnya sampai waktunya, akil balik, itu syaratnya dah. Tapi menjalani puasa kada sama. Kada sama. Mari kita mulai dari awal. Misalnya kita mulai dari bersahur. Sabar taat kita nang puasa sekarang insya Allah nak bersahur subuh tadi. Tapi kayak apa cara bersahurnya? Di sini Islam mengajarkan karena setiap ibadah itu harus menjadikan kita iman yang kuat, harus menjadikan kita ini berakhlak mulia. Itu maksudnya seperti ibadah itu. Bila akhlaknya kada baik, ibadah doanya kada baik, berarti kada merubah hatinya. Mari kita bersahur. Ujar Rasulullah SAW, bersahurlah kamu karena di sahur itu ada keberkahan. Bukan masalah banyak sedikitnya makan. Bukan, ada orang bersahur itu makan seadanya aja. Seadanya apa? 3 kali yang tambah. Jadi seadanya aja, 3 kali tambah. Mana buktinya bertambah? Nasi. Ya kalau wadai itu bakal ada nasi juga. Kita masuk nasi juga wadai kita. Sama punya sehari itu ada makan nasi. Jurang nak lontong, Pak. Oh lontong punya masuk nasi kan? Nah ada aja jawabannya. Nah kita bersahur, lalu dia sholat, akhirkan sahur itu. Akhirkan sahur. Beda kalau buka puasa. Kalau buka puasa segera berbuka, jangan sombong. Bila buka puasa nih, itu jangan langsung minum. Itu boleh jadi pemadam kebakaran nak lewat. Baca. Kenapa nak? PT hijab aja. Ada kawan yang perangkap prank dah ini. Kak tujuh nama nggak hijab. Kap. Biar kawan. Nah, apa jadi berbuka? Sudah aja. Tujuh kamu madu kebakaran lewat. Ini orang puasa ini bisa rawon pandangan biar. Mohon maaf biar nak. Biar minyak gas saja nah. Bila kita kada wujud bisa tak ini sakro.
sholat kayak minum minyak gas ada sholat sama aja tuh berarti sampai tak minum minyak gas dasar juga ada minyak. Nah jadi kalau kita sahur itu disuruh mengakhirkan. Kenapa jadi diakhirkan? Di antaranya adalah kita ini supaya persiapan menuju 10 menit kemudian. Kan imsak itu ujian kita tuh persiapan terakhir sudah siaga, ini siaga nih. Siaga sudah. Supaya kita ini melanjutkan tugas berikutnya. Ini Allah itu menggambarkan, mensunahkan kepada Rasul kepada kita itu sudah semua dikalkulasikan, semua sudah dipelajari, semua sudah diatur bertahan. Kalau kita sahur jam 3, baik jam 3 itu tahajud, baca Quran, misalnya aman. Ini kada juga. Halo Bantal, gimana kabarnya nih? Pak guling temannya ya, guring pulang karena basah. Nah, jadi ketika kita melaksanakan itu kita harus persiapan. Lalu kita melaksanakan subuh. Kita ini kan hendak memanfaatkan bulan Ramadan itu Sayyidus Suhur adalah penghulu segala bulan. Setiap yang dilaksanakan di dalamnya dilipat gandakan. 1001 macam kebaikan yang kita dapatkan di bulan Ramadan tidak semua kita dapatkan di bulan Ramadan. Kayak sholat lima waktu tetap gawe kalau kita ada di bulan Ramadan. Tapi ketika sembahyang wajib itu kita laksanakan di bulan Ramadan itu kali 470. Tapi kalau sembahyang sunnah sama dengan nilainya sembahyang wajib, ini kehebatannya. Nah, kalau kita kada memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, apakah tahun ini ketemuan pulang? Bertemuan dia. Kenapa anak Sidin Muhammad Ramadan ngarannya? Itu Ramadan Begum kan ngarannya. Masuk Allah itu bulan Ramadan bertemu enggak? Kan belum tentu. Nah, masihlah muslimin rahimakumullah. Nah, pada saat kita di membuka puasa, antara imsak dengan buka puasa, nah ini ujian kita. Ya, seluruh akal kita, pikiran kita, anggota tubuh kita, hati kita, ucapan kita dan sebagainya itu akan mempengaruhi nilai atau kadar bernilainya puasa kita. Karena hadis mengatakan berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar menahan lapar, hanya sekedar menahan haus, itu jadi ditahan. Tapi ucapan, pikiran, perbuatan kadang merubah daripada apa yang mempertahankan ibadah puasa supaya la'alakum tattaqun. Nah itu nak ulun maksudkan adalah itu isi daripada ibadah puasa. Baca Quran. Di luar Ramadan itu kita baca Quran. Tapi kenapa di luar Ramadan itu kita dikhususkan? Karena syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan pada Ramadan itu mengawali. Selebihnya kita baca setiap hari. Pertanyaannya, baca Quran kita Ramadan aja kan? Karena dilanggar di tarawih. Malam itu juz berapa aja? Jujur kawan aku bersalah. Juz apa? Itulah yang juz Quran itu. Aku jual malam ini kita mantan jadi juz 19 kalau. Nanti selesai bulan Ramadan, apakah tetap kita baca Quran? Kan? Tahu ngepian? Ini kita menyinggung pada istilah menyambat. Kalau singgung kita di mana kehilangan sadar. Bersedekah di bulan Ramadan itu memang sifat Rasulullah SAW. Rasul dermawan sudah pada saat Ramadan, makinnya Senin itu berderma. Kita apakah hanya bulan puasa? Kita mana lapar dan haus? Ya, kita mana lapar haus ini kan mulai imsak sampai sebelum berbuka aja. Tapi orang lain, nah yatim. Ya kalau para janda, menangan janda, kalau bakar ikut hadahi. Tambah hiji aja kembangnya. Janda kembang berarti. Hendak janda kembang itu sampai limas. Kebanyakan janda kembang sana umurnya 65 tahun berjual kembang. Janda kembang itu 40 tahun umurnya itu jadian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puji Allah Ta'ala, puasa ini sudah dicontohkan, pernah dilakukan sebelum kalian, sebelum kamu.
Sebelum kita sudah puasaan orang. Tidak ada orang puasa yang sampai mati kecuali umurnya habis. Jujur lah. Coba. Ada kan sampai beban dia kecuali umurnya habis. Kamu umur habis itu kan puasa kan dia kan. Lain kisahnya. Tapi ketika kita meninggal dalam keadaan puasa, ini lain nilainya biar. Itu yang kita cari. Man asyase mata alai, barang siapa yang kebiasaan tertentu membiasakan sesuatu toh, kemungkinan besar meninggalnya sesuai kebiasaan itu. Kada bahagialah kita dalam keadaan puasa. Orang puasa itu doanya makbul. Orang puasa itu mendapatkan kelipatan pahala rahmat yang luar biasa. Mohon maaf, mati kita husnul khatimah. Secara zahir husnul khatimah. Ini kada syaratnya cukup, kada puasa karena penyakit kol, apa kol itu? Koler, penyakit mahir puasa. Akhirnya apa? Tidak ada alasan tidak puasa. Biar sekali aja kada puasa lah, nang syaratnya cukup loh. Sekali aja tanpa alasan, kada kau diganti lagi. Jangan berpikir kan kau aja dikanda kena, kau aja kena berhilah. Jangan berpikir ke situ dulu. Nang wah ini diselesaikan. Nah ini yang penting kita pahami. Jadi kita cari isi. Jadi Allah Ta'ala sudah mencontohkan sebelum kamu ini sebagainya. Lalu apabila kita buju-buju beriman kepada Allah, ikhlas melaksanakan, diberikan contoh, sudah kita laksanakan baik, maka ujungnya la'alakum tattaqun. Baru kita mendapatkan derajat orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang berakhlak baik. Maka kata Sayyidina Ali, orang berharaya itu adalah orang yang puasa diterima, zakatnya diterima, ibadah diterima, itu nambah hari raya Idul Fitri. Ini bertakbir dan ijab berhimmat. Oh, sing jari bertakbir puasa ada. Baju hari pertama sudah 3 baju sudah. Berdahulu pada orang puasa ada. Nah, nang bagus ini baju hanyar, hatinya juga kuat imannya. Itu yang penting. Apa yang disedihkan kata Sayyidina Ali? Aku tidak sedih hari itu berlalu karena itu hukum sunnatullah. Tapi aku sedih ketika hari itu berlalu imanku berkurang. Nah itu ketakutan Sayyidina Ali. Masyarakat muslimin rahimahullah di pembukaan aja. Sampai jam. Maka kita Islam ini jam 6 berapa? 28 Pak. 28. Nah, pokoknya kita standarnya Islam aja. Kita bila Isra kita akan sambung dengan nuzul Quran. Kalau Allah ingin mengangkat satu surat namanya surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini surat yang dibaca kedua setelah Al-Haqqul Mutakasir pada saat tarawih. Ya Allah. Ya. Mari kita baca wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Bila Al-Quran itu menggunakan huruf waw pada awalnya itu menunjukkan Allah bersumpah. Jadi kata Allah demi masa waktu, periode. Dan setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Jadi kita kan kawan hidup sepanjang masa. Contohnya Abu Hulun habis deh, meninggal baru 15 tahun yang lewat. Habisnya masa abadnya. Tapi supaya Abah Hulun itu sugih di sana. Oh, kadang Abah Hulun itu harus sugih di sana. Apa? 3 aja. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Apa? Harus Abah kita sugih, jangan susah. Sidin tuhuk dah mendidik kita. Tuhuk sudah main kita. Tugas kita adalah bahagiakan Sidin. Nah kita gawe ini adalah berniat kakanda sampai amal kita kepada Abah kita. Itu harus yakin kita. Bila kada yakin mati pun dulu hanya tahu. Yang tahu pun tak boleh orang situ. Jadi wal asri demi masa Allah bersumpah demi masa. Maksudnya adalah setiap orang itu batas pada umur. Tidak ada yang selalu saat hidup ini. Waktu diberikan sama 24 jam. Tidak ada beda. Kalau biar dan sebagainya. Ya. Masa orang tua kita habis.
Masa kita satu saat bisa habis. Boleh jadi masa kita habis, boleh terdahulu kita misalnya. Bisa juga terdahulu anak kita. Karena setiap orang itu punya masa. Karena masa ini bisa habis, ini kita harus hati-hati. Ya. Apa yang sekarang kita berikan? Apa yang sekarang kita lakukan? Kalau kita lakukan baik, maka masa itu baik untuk kita. Yang masa ini waktu ini berlapor kepada Allah, bagaimana? Tiap kali berlapor. Nawawi cara masuk dulu di sini. Nah, cara pelalau dia bilang pandir aja. Hilang Pak. Hilang tidak apa-apa. Nah, ini harus kita perhatikan. Demi masa, setiap orang tuh punya waktu dan kesempatan. Dan waktu kita ini sangat pendek Pak. Berapa umur Rasulullah? 63 tahun. Perbandingan dunia akhir berapa? 1000 berbanding 1. Kalau dibagi 63 bagi 1000, 1,5 jam umur kita. Hitung ya, betapa singkatnya. Tadi imsak jam berapa kita? Bisa jam berapa? Habis sejam sudah. Masih hidup kita. Nah, jadi wal asr itu demi masa. Setiap kita punya masa. Nah, masa kita baik-baik. Pejabat ada masanya. Ya, baik-baik jadi pejabat. Makanya pemimpin yang adil itu di hari kiamat nomor pertama Pak. Nomor pertama dianggap. Siapa pemimpin yang adil, Allah lindungi pada kiamat. Maka pada saat pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Karena pada saatnya masanya habis. Habis masa itu. Yang berisi harta, gunakan. Karena masa berharta itu bisa habis. Bisa kita meninggalkan, ya Allah, karena habis umur, atau harta itu bisa habis. Kalau harta habis kita andak di masjid, andak di langgar, andak di musala, andak di anak yatim, andak di sekolahan, dan sebagainya itu aman. Itu bank itu ada pada rugi kita. Kalau ikan masih beriman kepada Rasulullah, maka azab kami tidak akan pernah berhenti. Apa ujar Bilal? Ahad. Kalimat ahad mengisahkan Allah, tapi dalam hati masuk. Ada kita nih ahad. Imbe esoknya Senin itu benar tahu. Hanya kita berucap, anulah kita mau menjaga jujur. Hanya berucap membunguli orang sudah. Makanya iman itu kan syaratnya 3, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, amalun bil arkan. Kalau sekadar kita membenarkan dengan lisan, ya kan? Tapi tidak diyakini dalam hatinya, tidak diamalkan dengan perbuatan, ada cukup syaratnya. Kalau Bilal ini cakap walaupun ibaratnya minim pengetahuannya, tapi lihat, ada bergembiranya. Kenapa? Karena orang yang sudah cinta kepada Allah, orang yang imannya kuat, itu siksaan dunia itu kada berasa apa? Kada berasa. Kita banjir aja. Ya kalau beli 2 kali kita banjir. Asakuler. Ya kalau hadir banjir aja kita. Coba Bilal baik. Itu hebatnya. Sandal Bilal itu Pak, itu pernah ditanyakan oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Itu ya Rasulullah, ada suara sandal besar. Itu sandal Bilal Pak. Jaga kita. Sandalnya bilang ada berharga sama sekali. Sandal kita tuh hard benar Pak. Ya, bahasa kita tuh kulipak kayu tuh diulah aja, diulah sandal. Seperti itulah sandal Bilal, tapi itu sampai ke surga. Fir'aun Pak, nang emas berikit di awak, sepatunya emas. Itu di neraka berikitnya Pak. Nah, ini kita subuh ini kita bicara isi. Baik, kita persingkat, waktu sudah berganti. Kesimpulannya adalah bahwa imanan wahdisaban bila melaksanakan ibadah puasa berdasar iman dan takwa kepada Allah akan merubah pikiran kita jadi baik, ucapan kita jadi bagus, amal kita meningkat amal kita. Baik jumlahnya dalam arti berapa kalinya, termasuk juga kualitasnya. Karena kita untuk menuju la'allakum tattaqun. Jadi illal ladzina amanu wa amilus shalihat, beramal saleh kalau saling ingat mengingat. Karena kita ini saling ingat mengingat.
jangan bosan mengingatkan. Ulun paham biar misi anak, ulun misi anak. Mungkin di antara kita tuh ada yang A, ada B, ada ke kiri, ada ke kanan. Tapi kita kadang boleh berdiam. Tetap kita bimbing. Tetap kita bimbing. Diingatkan. Nah, ayo sudah maghrib. Jangan kadang diingatkan. Tapi bila biar melihatkan nanti kita tanggung jawab. Ketika azan dikumandangkan apa yang kamu ucapkan? Berdiam baca salah. Bila azan kan, nah, ya sampai. Nah, ayo maju. Nah, ayo. Jadi ya anak, biar bang Jerman nyuruh kami sembahyang aku tamat sudah. Nah, ini ya, jadi jangan anak lemah hati sakit juga apa nih barangnya. Nah, soroh aja juga. Nah, jadi jangan hanya menyuruh aja juga kita. Tapi kita harus menjadi contoh teladan. Lo kira Isya sudah sampai, mohon maaf jika pembicaraan kita ini tidak tuntas, tapi inilah yang bisa lo sampaikan. Terima kasih kepada Pak Ipin dan panitia yang lainnya yang berkenan mengundang ulun. Terima kasih. Ya, perlu ingat bahwa ceramah di sini tanggal 19 Ramadan. Demikian burung Irian, burung Cendrawasih, Haji Super Epi Sukaisi, Iwa Kharwan dalam tapir cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan wa fi riwayatin man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Para alim, para ulama, para tokoh, wabil khusus perintis pendiri langgar yang sama-sama kita cinta ini, sekaligus kita mendoakan sidin yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan diberikan Allah kelapangan dalam kuburnya, diangkat derajatnya, dimuliakan segala amalnya, diterima segala amal ibadahnya, dan dimasukkan pada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita yang masih bisa melanjutkan perjuangan mereka tersebut diberikan Allah rahmah, hidayah, taufik dan hidayah. Kemudian salawat dan salam tercurah dan terlimpah keharibaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat sampai kepada kita ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, shaimin shaimat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang ke-19. Ya. Ya. Mantes beneran. Kalau kita asal 20. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Dan Rasulullah sudah menyatakan dalam hadisnya bahwa salah satu cara menghilangkan sifat munafik itu adalah secara konsisten, secara istiqamah, secara dawam tetap mendirikan salat Isya dan salat subuh. Ya, jadi perbedaan orang munafik dengan orang yang tidak munafik itu dalam segi ibadah khususnya adalah istiqamah dan dia melaksanakan salat Isya dan salat subuh. Maka kata Rasul, orang yang salat Isya itu sama dengan orang yang melaksanakan ibadah separuh malam. Kalau sembahyang subuh semalaman suntuk. Mohon maaf, tarawih berapa jam? Kalau ulun hitung dari kita sampai Isya sampai kita witir kurang lebih sejam. Iya. Tapi ada viral 10 menit. Ajungkang gitu.
Kalau ada ilmu, ada ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Toha Allah wa Assalamualaikum Allahu Akbar. Belum ada ilmunya.